Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karma Budiman SPDM MTD selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Temanggung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 4 Temanggung. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan keterampilan ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan semua Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif di SMP Negeri 4 Temanggung ini. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu semua. Tujuan dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan yaitu bertujuan yang pertama, mewujudkan budaya positif sekolah yang menumbuhkan disiplin positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dalam rangka mewujudkan murid yang merdeka dan meyakini nilai kebajikan universal. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan guru dan pemangku kebijakan sekolah dalam mewujudkan budaya positif sekolah melalui tindakan positif. Tujuan pendidikan ini saya ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik selaku manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak-anak sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Nah, di sini topik dalam eksplorasi konsep modul 1.4 yang akan saya sampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini saya nanti minta bantuan dari Bapak Ibu semua. Saya minta 2 orang untuk melakukan game atau bermain dalam siapakah yang memiliki kontrol dalam perubahan paradigma stimulus respon. Minta bantuannya Bu Win dan Bu Mariska untuk maju ke depan. Nah, permainannya di sini, mohon maaf ini saya ambil permainan supaya tidak ngantuk, ya. Saya minta Bu Win untuk mengepal tangannya. Saya minta nanti Bu Mariska untuk berusaha bagaimana ini Bu Win di sini ada sesuatu ya yang akan Bu Win itu pertahankan. Apa yang dilakukan Bu Mariska, bagaimana caranya agar Bu Win ini bisa melepaskan genggamannya. Nah, silakan bisa berekspresi Bu Mariska untuk membuka genggaman dari Bu Win. Silakan boleh atau bisa membujuk atau bisa pakai uang ini. Silakan. Atau bujuk uang. Silakan. Saya kita berhitungan ketiga. Kalau tidak bisa berarti tidak tercapai. 1, 2, 3. Tidak berhasil. Sekarang saya bertanya, kenapa Bu Mariska tidak bisa membuka ini? Ternyata terlalu kuat. Tepuk tangan. Sekarang saya bertanya kepada Bu Win, kenapa Bu Win tetap mengepal? Yakin saya ada sesuatu di sini yang harus saya pertahankan. Terima kasih kepada Bu Win dan Bu Mariska. Tepuk tangan.
pengapalan dari Buin dan Buin tidak mengepal. Nah pastinya di sini kenapa Buin tadi menyampaikan Buin itu keyakinan bahwa saya itu harus mempertahankan apa yang di dalam. Nah ilustrasi tersebut menggambarkan stimulus kontrol, di mana setiap manusia itu sebagai posisi kontrol. Kita itu kalau punya keyakinan pasti kita akan mempertahankan, ya. Seperti juga kaitan dengan anak. Anak itu biasanya punya masalah, dia kadang tidak jujur, ya benar. Nah di sini posisi guru harus sebagai kontrol. Bagaimana caranya membujuk anak dari genggaman anak yang mengepal? Kita harus mudari, harus membuka jari-jari anak itu dari hati. Jadi tugas kita sebagai guru adalah sebagai penuntun, jangan penuntut, tapi kita adalah among. Bagaimana kita mengontrol dari anak-anak itu supaya bisa hatinya itu luluh dengan apa yang kita sudah sampaikan. Jangan sampai kita itu menjadi pendidik yang menuntun. Begitu Bapak Ibu. Ini nggak usah ya, langsung saja. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif di sini maknanya adalah disiplin itu sendiri adalah sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Begitu. Nah sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Nah diharapkan sebagai pendidik itu anak mulai mengakui kesalahan sendiri, tidak kita yang menuntut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah di sini motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan internal. Dalam motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri sesuai insan yang kita harapkan. Nah diharapkan sebagai guru, perilaku anak itu berasal dari motivasi internal, bukan dari eksternal, tapi dari kesadaran diri siswa sendiri. Nah sekarang saya ingin membuat permainan lagi Bapak Ibu, karena sudah siang, nanti ngantuk. Nanti saya ingin membuat dua pilihan. Jadi kalau dari tindakan guru ini, Bapak Ibu guru saya minta kalau hukuman ini, kalau konsekuensi jempol ini ya. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang keras? Hukuman, betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Pintar semua, lanjut. Nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya sendiri dulu pernah jadi murid, kalau dihukum itu sakit, rasanya sakitnya tidak hilang-hilang. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi nanti diharapkan kalau konsekuensi itu perilaku anak itu dengan sendirinya sadar. Tetapi yang lebih fatalnya lagi, nah bisa dilihat di sini. Identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas berhasil itu konsekuensi dan restitusi. Nah di sini kita sudah melaksanakan hukuman itu kira-kira dosa tidak, Pak? Tetapi cara mendisiplinkan anak itu
tetapi bisa mencari identitas berhasil dengan disiplin. Nah, disiplin di sini ada sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Nah, antara konsekuensi dan restitusi itu efektif di restitusi. Nanti saya cakap. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan hidup manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi kadang Bapak Ibu, kalau anak melakukan pelanggaran itu biasanya kurang tercukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya contohnya kurang kasih sayang, misalnya ada siswa yang broken, kemudian caper di sekolahan, membuat ulah. Ternyata kalau kita panggil di restitusi, ternyata anak itu punya beban berat. Kalau di posisi kita ternyata anak itu ternyata bebannya berat. Kalau saya sebagai guru yang mengalami peristiwa itu, tetap ternyata kita itu tidak kuat. Berarti anak yang melakukannya itu karena pengen capernya itu, ternyata dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Sehingga tindakan kita jangan langsung mengecap, memberi hukuman, tetapi direstitusi. Posisi yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi di permainan ini saya melakukan permainan lagi di Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Ini adalah contoh dari penerapan posisi kontrol. Langsung ke permainan ya. Jadi di meja Bapak Ibu ada sebuah kertas. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk memilih. Jadi posisi kontrol di sini saya minta Bapak Ibu untuk mengangkat pilihan mau yang mana. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silahkan Bapak Ibu memilih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi kontrol guru sebagai apa? Saya kecewa sekali. Ya, silakan disebutkan. Pembuat merasa bersalah. Apa? Ya, pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Apakah betul Bapak Ibu? Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu Bapak Ibu? Penghukum. Apakah betul Bapak Ibu? Betul. Tepuk tangan. Lanjut. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Apa rencanamu? Ya, manajer. Apa? Manajer. Lanjut. Manajer. Oh, teman. Ya, teman. Yang betul apa Bapak Ibu? Manajer. Lanjut. Selanjutnya, ayolah kamu lakukan demi ibu ya. Apa? Teman. Betul Bapak Ibu? Tepuk tangan. Lanjut. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Apa? Pemantau. Apakah betul? Tepuk tangan. Nah, di sini kalian Bapak Ibu semua sudah menyampaikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang terbaik yang mana? Manajer. Dari alasannya Bapak Suwarno? Karena itu mau tidak mau harus mengetahui kelemahannya dan kekurangannya dan merencanakan suatu yang Ya, tepuk tangan buat Bapak. Jadi kita di sini sering belajar
yang bisa merasakan, bisa membantu kesulitan dari siswa-siswa kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya keyakinan kelas. Sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo, ada yang bisa memberi tanggapan? Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat melalui kesepakatan bersama, tetapi peraturan itu biasanya langsung ditulis, misalnya guru langsung. Nah, dampak positif dari keyakinan kelas, nanti konsekuensi yang dibuat anak, peraturan yang dibuat anak, kesepakatan bersama, pasti kalau siswa melanggar, kesalahan itu pada diri sendiri. Tapi kalau peraturan kelas yang dibuat, posisinya pasti kalau anak melakukan pelanggaran, anak menyalahkan yang membuat peraturan. Jadi sebaiknya sebelum pembelajaran harus ada keyakinan atau kesepakatan kelas. Begitu. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahap restitusi di sini adalah yang pertama dari pojok bawah, menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah dialog yang pertama disampaikan guru apabila merestitusi seorang siswa. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang dilakukan adalah contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah langkahnya menanyakan keyakinan. Jadi yang disampaikan contohnya nilai apa saja yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, diharapkan dari praktek restitusi diharapkan anak melakukan kesalahan, tetapi dia mau mencari solusi bagaimana dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tetapi semakin semangat untuk menjadikan posisi dirinya menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemarin saya juga praktek restitusi dengan Mas Jofri. Kebetulan kasus saya posisi dengan Bu Eni, kemudian saya praktek restitusi dengan Jofri. Alhamdulillah Mas Jofri juga mengakui dari kesalahan dan bertekad untuk menjadi siswa yang lebih baik dan membanggakan orang tuanya. Nah, di sini serangkaian budaya positif yang saya sampaikan ini merupakan kaitan dari pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 1, di mana modul 1 ini ada modul 1.1 filosofi Ki-Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak. Kaitan dengan visi guru penggerak, kemarin saya sudah melakukan pendampingan dengan Bapak Kama, terima kasih, dan Bu Suparmi untuk menyampaikan visi guru penggerak, di mana saya dalam visi guru penggerak itu visi saya terwujudnya murid berkarakter profil pelajar Pancasila dan berkecapan abad 21. Saya mohon bimbingannya. Di sini saya diminta untuk membuat komunitas praktisi, sehingga kemarin saya berkolaborasi dengan Pak Hafiz, Pak Toifur, dan kesiswaan Pak Dimas dan Pak Oki untuk pembuatan tim media kaitan dengan sosialisasi di masyarakat melalui media sosial, dan diharapkan dari apa pembiasaan positif yang dilakukan di SMP Negeri 4 ini bisa membentuk karakter kepribadian dari peserta didik untuk
mencapai generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dari visi dari SMP Negeri 4 Temanggung. Lanjut saja, ini alhamdulillah sudah sampai penutup. Di dalam kesimpulan yang saya sampaikan, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Saya mohon bimbingan dan arahan motivasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya minta refleksi dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan dari tugas saya ini, agar saya mengikuti pendidikan guru penggerak lebih baik dan nantinya ilmunya bermanfaat dan berkah untuk SMP Negeri 4 Temanggung. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 ya, berkaitan dengan tema budaya positif ya. Jadi dengan diseminasi ceritanya, penjelasan dari Bu Titin tadi, ini berkaitan kalau di sekolah ada program reward and punishment. Reward itu semacam kita memberikan ujian, memberikan hadiah dan sebagainya, membuat istilahnya memberikan hal-hal yang baik itu hadiah pada seseorang yang melakukan hal yang berprestasi. Kemudian kalau punishment itu hukuman, di dalam pendidikan di sini itu bertentangan dengan kegiatan ini. Jadi jangan sampai kita memberi punishment pada anak-anak, supaya di sini anak-anak itu mempunyai rasa bersalah itu timbul dari diri sendiri, sehingga dia mau minta maaf, mau membuat dirinya lebih kuat, lebih baik. Intinya itu. Jadi tadi dengan kontrol restitusi itu maksudnya ya, intinya siswa mau sadar akan kesalahannya, kemudian mau bisa berbuat lebih baik, mau mengakui kesalahannya. Istilahnya kalau di pelajaran agama Islam, tobatnya tobat nasuha. Terus ya, jadi anak itu supaya mau mengakui kesalahan dan mau misalnya mau bertobat, mau minta maaf, mau menjadikan diri lebih baik, lebih kuat. Ya, restitusi menurut saya itu mungkin betul atau kurang betul ya. Jadi dengan budaya positif ini diharapkan anak-anak itu berlaku hal-hal membentuk karakter yang baik, yang sesuai dengan pelajaran Pancasila, dengan tujuan visi misinya, supaya anak itu yang beriman, bertakwa, kemudian punya keterampilan, punya kemarin di visi sekolah juga disampaikan juga oleh Bu Titin. Ya, jadi intinya pada sore hari ini berkaitan dengan budaya positif, supaya budaya positif itu tertanam dalam diri anak. Ada anak bernalar kritis, kreativitas, mempunyai kesadaran akan melakukan hal-hal yang baik, tidak menunggu mendapat hukuman, ditegur dan sebagainya. Tadi ada yang satu namanya hukuman, yang satu apa tadi yang begini hukuman, yang satu yang ini konsekuensi. Jadi konsekuensi ini menurut tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oh memang saya salah, saya akan membetulkan yang kesalahan itu. Tapi kalau suatu hukuman itu wujudnya nanti akan anak bisa menjadi benci, tidak senang, mungkin dendam pada seseorang yang memberi hukuman itu ya. Jadi istilahnya tidak hukuman lagi, tapi konsekuensi dari tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Sehingga kalau kita memberikan dalam pendidikan seperti itu, nanti anak itu mengakui kalau bahwa dirinya bersalah, konsekuen. Kalau salah saya harus ini ya, misalnya seperti yang biasa dilakukan anak terlambat, konsekuensinya apa? Harus membersihkan, ambil scrap itu
ada rumput yang tumbuh di jalanan supaya jadi bersih. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi kalau tidak terbiasa. Tapi kalau mungkin baru pertama seperti wah saya dihukum ini haruslah tahu biasanya seperti itu, nah, konsekuensinya sehingga dia tidak melanggar atau mau jauh dari hal kebaikan, dia merasa salah, nah, konsekuensinya biasanya seperti ini supaya untuk menebus kesalahannya. Jadi menurut saya untuk budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah ini pada Bapak Ibu guru masing-masing mapel sesuai dengan mapelnya nanti bentuknya beda-beda. Jadi yang mapel PKN ini lebih banyak ke perilaku, mungkin yang olahraga, yang praktek apa, konsekuensinya bisa juga berwujud gerakan praktik juga, tidak harus semua dengan tingkah laku saja secara teori, tapi mungkin praktik juga bisa. Misalnya konsekuensinya kalau melakukan ini harus bagaimana dan sebagainya. Itu menurut saya bentuk yang budaya positif itu baik dilaksanakan di sekolah kita untuk membentuk kepribadian atau karakter anak didik kita, juga kita memberi istilahnya pengertian kepada anak bahwa kesalahan itu tidak harus selalu dihukum, tapi kalau kesalahan yang wajar seperti itu memang suatu bentuk tanggung jawab, konsekuensi ya harus ditebus, dilakukan dengan konsekuensinya sesuai yang dilakukan. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kama sudah memberikan refleksi terhadap tugas. Refleksi selanjutnya monggo dari Bapak Ibu berkenan memberikan refleksi untuk saya. Oh monggo Pak Toifur dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya Bu Titin. Baik, saya akan menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Luar biasa sekali paparan dari Bu Titin, sangat jelas yang membuat saya menjadi sadar akan menjadi seorang guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol ya. Saya pernah Bu menjadi guru penghukum. Kamu itu belum bisa PR, saya hukum, ternyata itu salah. Lalu saya pernah menjadi teman. Ayolah, Mas, cepet. Yuk, demi Bapak, yuk. Nanti gampang. Itu juga kurang baik ya. Nah, terus merasa kasihan. Ayolah, please, demi Bapak. Nanti bisalah dinego. Ternyata juga kurang baik. Nah, saya lebih jelas lagi. Ternyata ada posisi manajer. Nah, ketika anak itu seperti yang dikatakan Bu Titin tadi menyampaikan punya kesalahan atau punya apa, ternyata digali potensinya. Oh, kamu belum mengerjakan tugas. Iya Pak. Nah, terus langkah selanjutnya kamu mau ngapain kalau belum mengerjakan tugas? Ya mau mengerjakan dengan cara apa? Teman-teman sudah loh. Ya dengan saya lembur Pak. Kalau menurut kamu kok itu baik ya silahkan. Jadi mungkin begitu ya. Terima kasih Bu Titin. Tadi penyampaiannya luar biasa. Saya banyak belajar dari Bu Titin. Semoga pendidikan CGB-nya lancar sampai lulus dan nanti jadi guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih refleksinya buat saya. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain dimohon untuk memberikan refleksi untuk perbaikan diri saya. Terima kasih. Oh Bu Agustina, monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Titin, saya salut akan penyampaian tadi, luar biasa. Saya guru yang tahun depan sudah purna, tadi mendapatkan materi semacam ini luar biasa, menambah saya lebih semangat lagi. Dan di sini saya punya pengalaman, tadi disampaikan sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru tidak boleh menghukum, memberi hukuman kepada siswa sesalah apapun, sebodoh apapun, itu tidak boleh memberi hukuman. Tadi saya punya pengalaman yaitu atas siswa saya kelas 7D yaitu Gilang. Setiap mengikuti pelajaran dia itu selalu membuat jengkel Bapak Ibu guru. Dan saya mengamati pasti Bapak Ibu guru banyak yang memberi hukuman menyapu, mengepel atau
pekerjaan selain pelajaran. Nah, kemarin pada saat ada proyek kearifan lokal, ternyata anak yang namanya Gilang ini luar biasa. Pak Toifur selaku Ketua Proyek Kearifan Lokal juga acung jempol terhadap siswa yang bernama Gilang. Ternyata Bu Titi, Gilang ini meskipun tidak semangat dalam mengikuti pelajaran, bodoh misalnya, kalau kita mengatakan bodoh tidak boleh ya Bu Titi, kurang semangat dalam mengikuti pelajaran, tetapi saat berlatih tari apa kemarin Pak Toifur? Kearifan lokal, jadi Ya, tari kearifan lokal kemarin mau pentas, yang namanya Gilang itu menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi pelopor dan pelatih di situ. Saya dan Pak Toifur geleng-geleng kepala, bagus luar biasa. Gilang ternyata mempunyai talenta dan semangat, dan dia itu memerintah kemana tinggal begini-begini saja, dan teman-temannya nurut manut dan akhirnya latihan menjadi lancar. Nah itu Bu Titin, pengalaman saya kaitkan dengan apa tadi materi yang disampaikan Bu Titin sangat luar biasa, ternyata betul. Jadi yang tidak ada anak yang namanya bodoh, tidak ada anak yang namanya pemalas, tapi hanya anak yang kurang semangat, kurang perhatian dari kita sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Titin atas penyampaian diseminasi tadi. Saya berharap dan saya doakan semoga Bu Titin dalam menempuh CGP ini lancar, sukses, dan bisa menjadi guru sebagai penggerak, tergerak, dan selalu menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya, bimbingan, arahan dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.